Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Agustina SPD, peserta Latsar CPNS Gelombang 4, Angkatan 47, Kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman pokok-pokok bahasan yang ada pada agenda 1, sikap perilaku bela negara. Dalam kegiatan agenda 1, sikap perilaku bela negara, ada 3 modul yang menjadi pokok bahasan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, yang kedua adalah analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Dalam modul wawasan kebangsaan, membahas yang pertama, pengertian wawasan kebangsaan, yang kedua, 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yang ketiga, bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang keempat, manajemen pemerintahan negara. Yang kelima, struktur kelembagaan negara. Yang keenam, SANKRI atau Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketujuh, bela negara dan nilai-nilai dasar bela negara. Wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi, cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yang pertama adalah Pancasila. Yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 1 Ayat 11, menyebutkan bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai-nilai dasar bela negara menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 Ayat 3, yang pertama adalah cinta tanah air, yang kedua adalah sadar berbangsa dan bernegara, yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara, yang kelima adalah kemampuan awal bela negara. Dalam modul analisis isu kontemporer membahas mengenai perubahan lingkungan strategis meliputi konsep perubahan lingkungan strategis, dan model insani dalam menghadapi perubahan. Selanjutnya yang dibahas dalam modul analisis isu kontemporer adalah isu-isu strategis kontemporer yang meliputi korupsi, narkoba, terorisme dan radikalisme, money laundering atau pencucian uang, proxy war, kejahatan mass communication yang meliputi cybercrime, hate speech, dan hoax. Selanjutnya, dalam modul analisis isu kontemporer juga membahas mengenai teknik-teknik analisis isu yang meliputi teknik lapisan isu, teknik analisis isu, dan analisis kesenjangan atau gap analysis. Dalam modul kesiapsiagaan bela negara membahas mengenai yang pertama adalah konsep kesiapsiagaan bela negara, yang kedua adalah kemampuan awal bela negara yang meliputi yang pertama, kesehatan jasmani dan mental, yang kedua adalah kesiapsiagaan jasmani dan mental, yang ketiga adalah etika, etiket, dan moral, yang keempat adalah kearifan lokal. Selanjutnya, yang dibahas dalam modul kesiapsiagaan bela negara adalah RABN, yaitu Rencana Aksi Bela Negara.
Dan yang terakhir adalah kegiatan kesiapsiagaan bela negara yang meliputi baris berbaris dan tata upacara. Yang kedua adalah keprotokolan. Yang ketiga adalah kewaspadaan diri. Yang keempat adalah membangun tim. Yang kelima adalah caraka malam dan api semangat bela negara. Demikianlah penjelasan mengenai pokok-pokok bahasan yang ada pada agenda 1, sikap perilaku bela negara. Dengan adanya ketiga modul tersebut pada agenda 1, semoga dapat menambah wawasan pengetahuan kita sebagai ASN dan dapat bermanfaat untuk kita sebagai CPNS agar mampu menjadi abdi negara dan abdi masyarakat yang selalu mengupayakan pelaksanaan fungsi utama ASN, yaitu sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik, dan untuk senantiasa menjadi perekat dan pemersatu bangsa dimanapun kita bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.